Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kadis Sedang Mahatma Putra dengan NIM 2410817100026. Pada video kali ini saya akan melakukan software review terhadap My Telkomsel, sebuah aplikasi utilitas telekomunikasi skala besar yang digunakan oleh jutaan pelanggan di Indonesia. Aplikasi ini memiliki fungsi utama atau kebutuhan fungsional utama, yaitu memfasilitasi pengguna untuk memilih dan membeli paket data, pulsa, maupun telepon dan pesan dengan proses pembayaran real time yang terintegrasi, baik potong potong pulsa secara langsung maupun e-wallet dan melalui bank. Berdasarkan kebutuhan fungsional utama di awal, aplikasi ini memiliki kebutuhan non-fungsional, yaitu high throughput dan low latency. Sistem pemrosesan pembayaran harus mampu menangani trafik masif dengan respon time API di bawah waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, keamanan transaksi melalui API idempotent. Jika aplikasi mengirimkan request pembelian yang sama dua kali secara tidak sengaja, sistem backend hanya akan memproses dan memotong saldo satu kali saja. Yang ketiga, jejak audit. Setiap perubahan pada saldo pulsa atau status paket pengguna harus dicatat secara ketat dalam log untuk kebutuhan audit internal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain database dan relasi tabel. Seperti yang terlihat pada gambar ini, fitur utama memiliki 4 tabel dan masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada tabel users. Pada tabel ini menyimpan identitas pembeli dengan user ID sebagai primary key dan nomor MSISDN atau nomor HP Telkomsel yang bersifat unik dan not null. Yang kedua ada tabel package. Tabel ini berisi katalog produk paket yang dijual menggunakan package ID sebagai primary key serta menyimpan nama paket dan harga. Yang ketiga, tabel orders. Di sini berfungsi untuk mencatat beli atau pesanan pengguna. Tabel ini memiliki relasi one to many dari tabel users dan tabel packets karena satu pengguna bisa melakukan pesanan paket berkali-kali sepanjang berlangganan, dan sebuah produk paket yang sama pasti bisa dipesan oleh lebih dari satu pengguna. Dan yang keempat atau yang terakhir, tabel transaction. Pada tabel ini menyimpan penyelesaian transaksi pembayaran. Tabel ini memiliki relasi one to one dengan tabel orders melalui order ID. Satu nota pesanan hanya boleh menghasilkan satu status pembayaran final untuk mencegah terjadinya pembayaran ganda atau double billing. Aplikasi ini memiliki kelemahan utama di sisi client side atau aplikasi Android-nya, yaitu terasa berat, lambat, dan sering lag. Berdasarkan data ulasan nyata di Play Store, gejala yang dialami banyak user meliputi animasi antarmuka yang patah-patah saat scrolling beranda, munculnya loading yang lama, hingga aplikasi freeze saat pertama kali dibuka. Pengguna juga mengeluhkan interupsi intens dari banyaknya iklan pop-up penawaran yang sering muncul. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kemacetan pada jalur utama rendering atau main thread choking akibat iklan dan pop-up. Di dalam OS Android, interaksi sentuhan pengguna dan rendering grafis harus dieksekusi di satu jalur utama yang disebut main thread atau UI thread. Namun, jika kode program untuk meminta fetch aset iklan, memproses pop-up dinamis, dan memuat gambar spanduk resolusi tinggi berjalan secara sinkronus atau bersifat memblokir di main thread, maka jalur tersebut akan tersumbat. Akibatnya Android akan melewatkan proses penggambaran frame berikutnya, yang dimana pengguna terlihat seperti lag, stuttering, atau bahkan memicu dialog error. Perbaikan yang harus dilakukan adalah menghapus iklan pop-up yang mengganggu serta melakukan refactoring kode menggunakan sisa promosi dari sinkronus menjadi asinkronus menggunakan Kotlin Coroutines. Melalui solusi ini kita memisahkan jalur eksekusi data. Begitu aplikasi dibuka, main thread hanya fokus merender fitur utama seperti informasi kuota dan pulsa secara instan. Sisa data promosi sekunder akan dialihkan ke latar belakang melalui background thread secara asinkronus tanpa memblokir layar pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Danny Dick
dalam jurnal berjudul Refactoring for Asynchronous Execution on Mobile. Di sini dia menjelaskan bahwa untuk meningkatkan responsivitas aplikasi mobile, developer wajib melakukan refactoring pada kode program yang memblokir jaringan atau bersifat long running menjadi kode asinkronus yang bersifat blocking. Dengan menerapkan perbaikan arsitektur ini, kita bisa mengembalikan fungsi esensial Telkomsel menjadi aplikasi utilitas yang ringan, cepat, dan responsif. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.